Pemerintah Israel menuai kecaman keras dari Forum Sandera dan Keluarga Hilang Rabu 19 Maret 2025. Hal itu buntut serangan besar yang dilancarkan oleh pasukan Zionis ke jalur Gaza. Mereka menuding para pejabat Israel mengabaikan nasib para sandera yang masih ditawan oleh Hamas. Dikutip dari Tribun News, menurut para keluarga sandera, pemerintah Israel telah menyerah untuk membebaskan para tawanan. Dalam sebuah pernyataan, forum tersebut memperingatkan bahwa melanjutkan agresi sebelum mengamankan pembebasan tawanan akan membahayakan nyawa 59 sandera yang masih di Gaza. Keputusan Israel untuk kembali menyerang Gaza itu sontak menuai protes. Salah satu ibu dari tawanan mendesak diadakannya protes massal dan menyerukan penghentian agresi Israel di Gaza. Forum Sandera dan Keluarga Hilang juga menuding pemerintah Israel menyesatkan publik buntut klaimnya soal operasi militer baru yang bertujuan untuk menekan Hamas. Diketahui, forum itu juga mendesak agar para tawanan yang tersisa di Gaza segera dibebaskan. Tank-tank Israel dilaporkan kembali merangsek masuk ke koridor Netzarim jalur Gaza. Diketahui tank-tank Zionis itu bergerak pada Rabu 19 Maret 2025 sore. Dikutip dari Tribun News, pergerakan tank ke Netzarim dianggap sebagai manuver terbatas. Meski sejumlah tank telah bergerak ke Netzarim, diindikasikan bahwa invasi besar-besaran IDF belum dimulai. IDF menyatakan pasukannya melancarkan operasi darat yang terfokus di Gaza bagian tengah dan selatan. Pihaknya berkeinginan untuk memperluas zona keamanan dan menciptakan penyangga parsial antara bagian utara dan selatan Gaza. Sebagai bagian dari operasi itu, IDF kembali mengambil kendali dan memperluas jangkauannya ke pusat poros Netzarim. Israel dikabarkan menolak semua usulan Lebanon untuk menarik pasukannya dari 5 bukit di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Rabu 19 Maret 2025. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Aoun menekankan bahwa pendudukan Israel di Lebanon Selatan masih terus berlanjut. Tindakan Israel itu dinilai bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada November 2024 lalu. Dikutip dari Anadolu Agency, Aoun menegaskan bahwa pendudukan Zionis di atas tanah dan perbukitan di Lebanon Selatan menghalangi pelaksanaan resolusi PBB 1701. Seiring dengan itu, tentara Lebanon telah dikerahkan ke sejumlah wilayah yang sudah dikosongkan oleh Israel. Lebih lanjut, Aoun menegaskan bahwa Lebanon terus melakukan upaya diplomatik dan negosiasi untuk mencari solusi komprehensif atas masalah ini. Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah warga Lebanon yang ditawan oleh Israel. Militer Israel melancarkan operasi darat terbatas di Gaza Tengah, Rabu 19 Maret 2025. Di tengah agresi yang dilakukannya itu, pasukan Zionis IDF mengklaim telah merebut kembali kendali pusat koridor Netzarim. Dikutip dari Tribun News, IDF mengklaim operasi ini untuk memperluas perimeter pertahanan mereka. Selain itu, agresi tersebut juga sebagai sarana untuk menetapkan garis pemisah antara wilayah utara dan selatan Gaza. Sebagai informasi, sebelumnya pasukan Israel telah menarik diri dari koridor tersebut. Penarikan itu terjadi tepat saat gencatan senjata tahap pertama resmi berlaku di Gaza, yakni pada 19 Januari 2025 lalu. Namun IDF kembali menduduki koridor tersebut dan menutup sebagian jalan Salah al-Din yang ada di dekat Netzarim. Meski telah merangsek masuk ke Netzarim, IDF disebut belum menguasai wilayah itu sepenuhnya. Rabu 19 Maret 2025, pasukan Israel kembali menyebar brosur-brosur berisi perintah untuk para warga sipil Gaza. Diketahui selebaran itu menegaskan agar para warga segera mengungsi dan meninggalkan area pertempuran di utara dan selatan Palestina. Perintah itu juga disampaikan oleh juru bicara militer Avichai Adrei saat kampanye pengeboman meningkat. Dikutip dari Tribun News, Adrei memerintahkan warga sipil Gaza di Beit Hanon untuk mengungsi.
Sejumlah wilayah turut dinyatakan sebagai zona pertempuran yang berbahaya. Warga sipil yang ada di kota Beit Hanun, Quza'a, serta Abasan diminta untuk segera mengungsi. Afisha Yadre menyarankan agar para warga meninggalkan rumahnya dan pergi ke Gaza bagian barat serta Khan Yunis. Selesai perintah evakuasi itu beredar, sejumlah warga Palestina tampak mulai meninggalkan kediamannya. Mereka terlihat membawa sejumlah barang pribadi dan berjalan menuju lokasi pengungsian. Namun Israel tak menyebut sampai kapan evakuasi itu diberlakukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran untuk mengakhiri dukungannya pada Houthi Yaman. Pasalnya, Trump tak terima dengan serangan yang dilesatkan Houthi terhadap kapal induk Amerika beberapa waktu lalu. Ia pun mengancam akan menghancurkan Houthi dengan serangan besar. Melalui cuitannya di Truth Social, Rabu 19 Maret 2025, Trump menegaskan bahwa Houthi akan musnah. Pernyataan Trump itu muncul selesai Houthi menyatakan bahwa pihaknya telah menarget kapal perang Amerika di Laut Merah. Dikutip dari Tribun News, Trump juga memberi peringatan tegas pada Iran. Presiden Amerika Serikat itu mendesak agar Iran berhenti memasok bantuan militer untuk Houthi. Trump menginginkan agar militan Yaman itu hanya menggunakan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari Iran. Pasalnya menurut Trump, Houthi akan kalah tanpa backingan dari Teheran. Houthi Yaman melesatkan rudal balistiknya ke Israel Kamis 20 Maret 2025. Juru bicara Houthi Amin Hayyan mengatakan, rudal tersebut ditembakkan ke arah Bandara Internasional Ben Gurion. Operasi ini merupakan serangan pertama Houthi ke Israel dalam 2 bulan. Namun seiring dengan itu, militer Israel mengklaim telah menangkis rudal-rudal Houthi itu. Lewat X-nya, militer Israel IDF menyatakan bahwa sirine peringatan berbunyi di sejumlah titik kota di Israel Tengah akibat tembakan proyektil dari Yaman. IDF menyebut rudal yang dilesatkan Houthi itu berhasil dicegat sebelum memasuki wilayah Israel. Sirine yang berbunyi pun diklaim sengaja diaktifkan sesuai dengan protokol. صافرات الإنذار تنطلق في هذه اللحظات في مستوطنات القدس. في هذه اللحظات صافرات الإنذار تنطلق في مستوطنات مدينة القدس.